Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kan la hawla wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah ya Rahman ya Rahim. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di acara pesantren Ramadan online. Masya Allah, betapa indahnya Allah memberikan kesempatan ini karena Allah sayang sama kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para insan yang senantiasa tunduk patuh bakti kepada Allah. Semoga kita, keluarga kita, semuanya insya Allah nanti akan bersama Rasulullah berada di surga Firdausnya Allah. Dan kita pastinya menantikan syafaat Rasulullah SAW. Para santri, santriwan, santriwati, ulul absor, kelas 1, 2, 3, pastinya kalian saat ini sedang berpuasa dan menanti buka puasa. Untuk itu, pesantren online Ramadan ini berkesempatan kalian untuk bisa menanti buka puasa dengan penuh mendapatkan rahmat dari Allah. Salah satunya adalah mendengarkan kisah yang akan disampaikan oleh Ustazah Ratna. Masya Allah, kalian hebat-hebat semuanya. Yuk, sebelum kita menyaksikan kisah yang akan disampaikan oleh Ustazah Ratna, kita ikuti dulu iklan yang mau lewat berikut ini. Rose, kejutkan adik-adik engkau. Betul. Allah menciptakan seluruh isi alam semesta ini, matahari, bulan, bintang, kita manusia, hewan, tumbuhan, semuanya untuk beribadah kepada Allah. Tetapi setan itu selalu menggoda kita. Setan menyuruh kita untuk menyembah selain Allah. Karena itu terkadang kita tahu bahwa ada orang yang beribadah kepada matahari, beribadah kepada api, beribadah kepada selain Allah. Karenanya itu Allah mengutus Nabi, mengutus Rasul untuk memberikan petunjuk, menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Dan kita ada sekarang ini di kondisi Nabi akhir. Siapa Nabi yang terakhir? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kalian pasti paham semuanya ya.
Para santriwan santriwati yang dirahmati Allah, Ustazah pada kesempatan ini hendak menyampaikan kisah berkait dengan Nabi Muhammad, kisah terindah di sepanjang masa. Kita semua tahu Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang yang sangat luar biasa, orang yang harus kita ikuti, orang yang harus menjadi uswah bagi diri kita. Kenapa? Karena apa yang menjadi perilaku Rasulullah SAW ada dalam Al-Quran. Makanya banyak yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah Al-Quran berjalan. Itu kita harus ikuti. Kenapa? Karena Al-Quran adalah hujah linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk hidup kita. Al-Quran adalah petunjuk hidup manusia. Ya, subhanallah. Nah, kita harus paham siapa Rasulullah SAW itu sebenarnya. Dulu di Jazirah Arab, di Makkah, sebuah kota kecil, ada seorang penguasa yang hebat. Beliau kaya, bangsawan yang terpandang, bernama Hashim. Makanya dinamakan Bani Hashim. Nah, Bani Hashim ini atau Pak Hashim ini, beliau memiliki 9 putra. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini seorang yang tampan, seorang yang baik, seorang yang budi pekertinya luhur. Karena kenapa? Bani Hashim ini adalah satu suku yang beliau menjadi keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga mereka semuanya memiliki karakter yang luar biasa indah. Mereka memiliki tabiat-tabiat yang selalu membawa kebaikan buat sekelilingnya. Abdul Muthalib ini tumbuh besar menjadi penjaga Ka'bah. Ka'bah sudah ada karena Ka'bah dibangun, dan pada waktu itu Allah hadirkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah yang runtuh pada waktu itu. Nah, Abdul Muthalib ini sebagai penjaga Ka'bah, tetapi beliau tidak mengikuti orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah yang menyembah berhala. Kalian tahu, Ka'bah adalah di mana tempat orang datang untuk beribadah. Ka'bah ini selalu didatangi banyak orang. Tetapi banyak orang menaruh berhala di sekeliling Ka'bah karena mereka masih menyembah berhala. Lata, Uzza, itu adalah sembahan-sembahan mereka. Karena itu kemudian Allah, dengan kuasa Allah ingin menghadirkan Nabi di akhir yang nantinya panutan kita. Nah, Masya Allah, la quwata illa billah. Abdul Muthalib ini sebagai penjaga Ka'bah, juga sebagai penggali sumur Zam-Zam. Abdul Muthalib memiliki beberapa putra, 16 putra. Dan salah satu putranya yang paling akhir adalah Abdullah. Putranya sangat tampan. Putranya ini juga dididik dengan karakter yang baik sekali. Ketika Abdullah ini sudah beranjak dewasa, beliau berkenalan kemudian menikah dengan perempuan bernama Siti Aminah. Siti Aminah ini juga memiliki karakter yang cukup baik. Mereka juga bangsawan yang terpandang. Mereka juga memiliki akhlak yang baik. Sehingga ketika Abdullah dan Aminah ini menikah, banyak orang-orang di sekeliling yang sangat berbahagia. Subhanallah. Tidak lama kemudian Siti Aminah mengandung. Nah, Abdul Muthalib ini merasa betapa Allah sang pencipta kita sayang kepada mereka semuanya. Pada saat kandungan Siti Aminah mulai menjelang kelahiran, Abdullah berpamitan hendak berdagang ke negeri Syams. Negeri Syams di mana? Di Syria dekat Palestina. Tetapi di sana beliau sakit. Nah, ketika pulang dari berdagang itu, mereka singgah di Madinah, dulu bernama Yathrib. Nah, di Madinah ini qadarullah Abdullah wafat. Jadi kemudian rombongan ini pulang tanpa Abdullah. Begitu sampai di Mekah, sedih sekali baik Abdul Muthalib maupun Aminah mendengarkan kabar ini. Aminah
sangat sedih karena merasa bahwa putranya nanti ketika lahir sudah tidak memiliki ayah. Begitu pula Abdul Muthalib. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal 570 Masehi atau tahun 53 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW lahir. Pada waktu itu karena beliau tidak memiliki ayah, maka Abdul Muthalib yang kemudian menerima cucunya. Cucunya ini sangat tampan. Diberilah nama Muhammad. Artinya apa? Yang sangat terpuji. Orang-orang di sekitar Mekah itu heran. Jarang-jarang, bahkan tidak ada nama yang sangat mulia ini. Karena nama ini benar-benar dari Allah. Nah, kemudian Abdullah ini ingat, kelahiran beliau ini diwarnai oleh suatu peristiwa yang besar. Ternyata apa? 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah SAW ada satu peristiwa. Di negeri Yaman ada penguasa Kristen yang bernama Abraha. Abraha adalah seorang raja yang beliau iri. Kenapa orang-orang selalu datang ke Mekah? Kenapa orang-orang selalu datang berbondong-bondong mengelilingi Ka'bah? Akhirnya dia mengutus kepada bawahannya untuk datang ke Mekah. Ada apa ya dengan Ka'bah ini? Karena memang Ka'bah ini buat mereka adalah di mana tempat yang sangat mereka muliakan untuk beribadah. Dengan irinya Raja Yaman ini, Raja Abraha ini, dia membangun gereja yang cukup indah. Dia punya harapan, nanti orang-orang akan datang ke gereja mereka. Tapi ternyata Allah punya kuasa lain. Karena sudah menjadikan satu kebiasaan, karena sudah menjadikan sesuatu yang mereka harus beribadah ke Mekah, mereka tidak mau datang ke Yaman. Bahkan ada seseorang yang kemudian merusak gereja itu. Raja Yaman, Raja Abraha marah. Akhirnya Raja Abraha mengumpulkan pasukannya, pasukan gajah, untuk datang ke Mekah dengan satu niat menghancurkan Ka'bah. Berita ini sampai ke Abdul Muthalib. Berita ini sampai ke penduduk Mekah. Penduduk Mekah ketakutan. Penduduk Mekah ketakutan. Nah, pada saat itu utusan yang datang dari Yaman ini berbincang dengan Abdul Muthalib, mengatakan bahwa Raja Abraha tidak datang bersama pasukan gajahnya untuk menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Orang-orang di sekitar Mekah takut. Tapi subhanallah, Abdul Muthalib dengan tenang beliau menyampaikan, tenang penduduk sekalian, kalian bolehlah pergilah ke gunung. Kalian tidak perlu melawan mereka, karena mereka bukan hendak menyerang kita. Mereka tidak hendak membunuh kita, tapi mereka hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Biarkan Ka'bah ini kita serahkan kepada sang pemiliknya, karena sang pemiliknya yang akan menjaganya. Itulah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakek Rasulullah SAW, seorang yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tetapi pada waktu itu belum ada sholat seperti kita ini, belum ada puasa Ramadan seperti kita ini. Hanya saja kakek Rasulullah SAW sadar, paham bahwa yang patut disembah hanyalah Allah, sang pencipta kita semua. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Raja Abraha bersama pasukan gajahnya, mereka benar-benar berniat hendak menghancurkan Ka'bah. Di perbatasan Mekah, mereka merampas unta-unta milik Abdul Muthalib. Sampai ada 200 unta. Nah, Abdul Muthalib datang di perbatasan ini, menyampaikan, unta-unta itu milikku, aku akan mengambilnya. Kembalikan unta-untaku, kata Abdul Muthalib. Tetapi kalau Ka'bah, silakan, kalian berhadapan sendiri dengan sang pemiliknya. Masya Allah. Begitu tenangnya Abdul Muthalib, karena memang beliau seorang yang pemberani. Mekah sepi, karena semua penduduk Mekah sudah pergi ke gunung. Pada saat Raja Abraha sedikit demi sedikit memasuki kota Mekah, Allah menurunkan bala bantuannya.
Kalian pasti tahu semuanya. Kalian pasti tahu kan? Kenapa? Karena bala bantuan itu sudah Allah sampaikan di Al-Quran ada. Surat Al-Fil. Nah, di surat Al-Fil itulah kita tahu bahwa bagaimana Allah mengalahkan pasukan bergajah. Yuk, kita sama-sama. Coba kita sama-sama bermurojaah surat Al-Fil sore ini. Sama saja ya. Wahid, Isnain, Thalatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Wa arsala 'alaihim dhairan ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, coba artinya, tidakkah engkau tahu Muhammad bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong dengan membawa batu yang terbuat dari tanah liat yang terbakar. Sehingga mereka dijadikan seperti daun, dan itu dijadikannya oleh Allah seperti daun-daun yang memakan ulat. Perlu kalian ketahui, ternyata walau bagaimanapun kita manusia melakukan tipu daya, tetapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak ada yang bisa sampai. Tadi ketika Raja Abraha sudah hendak memasuki kota Mekah, ternyata Allah kirimkan burung-burung yang berbondong-bondong, yang ribuan banyaknya, yang mereka melemparinya dengan batu dari tanah liat yang terbakar. Artinya apa? Batu ini dari neraka. Nah, batu ini kemudian mengenai mereka, tapi tidak ada satupun loh yang kena gajah. Batu-batu ini hanya kena pada tentara-tentara Abraha saja, termasuk Raja Abraha yang terinjak oleh gajahnya sendiri. Nah, mereka merasakan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Betapa sakitnya mereka terbakar. Itulah Allah. Allah tidak menghendaki Ka'bah hancur. Allah tidak menghendaki Ka'bah runtuh. Itu kenapa sampai sekarang kita bisa menyaksikan Ka'bah dengan umrah, dengan haji, atau lewat televisi kita juga bisa menyaksikan Ka'bah. Maha besar Allah. Allah tidak akan bisa terkalahkan oleh apapun. Peristiwa ini hadir menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Itu kenapa tahun di masa Nabi Muhammad lahir kita namakan tahun gajah. Subhanallah, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Rasulullah lahir tanpa ayah. Ayahnya sudah meninggal ketika dalam perjalanan pulang di Madinah. Sehingga kemudian beliau hanya dengan ibunya Siti Aminah dan kakeknya. Nah, pada waktu itu kebiasaan orang-orang Mekah ketika ada bayi lahir akan datang orang-orang yang ingin menyusuinya. Orang-orang gunung namanya, Bani Sa'ad. Kenapa? Karena orang-orang gunung ini kalau bicara lembut. Beda dengan orang Mekah. Orang Mekah ini ada di dataran rendah. Mereka bicara lebih kasar, lebih keras gitu. Tapi beda dengan orang gunung. Orang gunung itu lebih halus, budi pekertinya lembut, pendidikannya baik. Nah, ketika para ibu-ibu susuan ini mencari anak untuk disusui, mereka tidak ada yang mau. Mereka tidak ada yang mau dengan Muhammad ini. Kenapa? Karena miskin, karena yatim. Mereka hanya berpikir bagaimana mereka akan membayarnya. Nah, ketika semua orang, ibu-ibu susuan ini sudah pulang, datang seorang yang kurus, dengan menggunakan keledai yang kurus, dengan anaknya yang kurus pula, datang ke tempat Muhammad. Beliau sempat berpikir, orang ini miskin dan yatim, bagaimana bisa membayarku?
Tapi ketika ibu ini melihat Muhammad tampan sekali, tersenyum, ibu ini jatuh cinta. Kalian tahu ibu ini namanya siapa? Ya, dia adalah Halimah. Halimah Tusadia, Halimah Bani Sa'ad. Oleh Halimah ini kemudian bayi ini tampan sekali dan tumbuh rasa kasih sayang yang besar, maka bayi ini pun diajaknya pulang. Subhanallah, Allah menunjukkan kebesarannya, Allah menunjukkan kuasanya. Air susunya yang tadinya kurus, yang tadinya tidak ada, tiba-tiba menjadi banyak berlimpah. Hingga Muhammad kecil ini pun bisa menyusuinya dengan kenyang. Anaknya pun menyusuinya dengan kenyang. Bahkan keledainya, untanya yang kurus-kurus tadi menjadi berlimpah air susunya. Masya Allah, Allah berkahi keluarga Halimah ini. Allah berkahi keluarga yang mencintai Muhammad. Muhammad dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh keluarga Halimah hingga usia kurang lebih 2 tahun. Mereka menjadi keluarga yang indah kehidupannya. Nah, pada waktu usia 2 tahun, Halimah ini berniat untuk mengembalikan kepada ibundanya. Karena sudah 2 tahun dan harus disapi. Umahat sedikit ya. Di Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah 233 memang disampaikan oleh Allah bahwa susuilah anak kalian selama 2 tahun, sesudah itu baru sapihlah. Jadi ketika itu Halimah Bani Sa'ad ini pun sudah melaksanakan sebenarnya perintah Allah ya. Allah punya rencana yang terbaik ketika seorang ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Nah, kemudian ketika di usia 2 tahun akan dikembalikan, di Mekah ini ada wabah. Akhirnya dikembalikannya lagi Muhammad ke pelukan Halimah. Betapa bahagianya Halimah ketika Muhammad kecil ini kembali dalam pelukannya. Beliau sangat sayang sekali. Beliau sangat menyayangi Muhammad bagaikan anaknya sendiri. Bahkan terkadang berlebihan daripada putra-putranya sendiri. Tapi putra-putranya sendiri juga merasakan betapa Muhammad ini sendiri anak yang sangat baik. Dari kecil Muhammad ini anak yang sangat baik. Muhammad dalam pengasuhan Halimah hingga usia 5 tahun. Ada satu peristiwa ketika di usia 5 tahun Muhammad kecil ini kan bermain dengan teman-temannya seperti kita, ya kan, seperti kalian juga bermain-main toh. Nah, di saat usia 5 tahun tiba-tiba datang seorang laki-laki menemui mereka. Mana Muhammad? Akhirnya ditunjuk itu. Nah, Muhammad dibawa laki-laki ini, dibelah dadanya, ditidurkan, ditelantangkan, ditidurkan, dibelah dadanya, diambil isinya, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dimasukkannya lagi, dan kemudian ditutup dadanya lagi, dan tidak ada bekasnya. Semua orang, semua anak di sana ketakutan. Mereka takut sekali apa yang sudah terjadi. Anak mereka pun kemudian menyampaikan kepada Halimah. Halimah tergopoh-gopoh berlari-lari menemui Muhammad. Muhammad, apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi padamu? Tapi Muhammad baik-baik saja. Tidak terlihat kesakitan. Bahkan lukanya pun tidak ada. Ternyata tadi adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang untuk membersihkan hati Muhammad. Masya Allah, benar-benar Allah sudah memilihnya dari sejak bayi, dari sejak kecil dan sampai anak-anak pun Allah sudah menjaganya dengan kebersihan hatinya. Muhammad kemudian dikembalikan kepada ibundanya dan ketika di usia 6 tahun ibundanya ini mengajaknya pergi ke makam ayahnya. Jadi ibundanya Muhammad kemudian ada pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Bersama Ummu Aiman ini mereka berjalan menuju ke Yasrib, ke Madinah, di mana makam ayahnya berada. Nah, ketika mereka pulang,
Ternyata ibundanya sakit di Abwa, satu kota antara Mekah Madinah, itu kotanya Abwa namanya. Nah, di sana ternyata ibundanya sakit dan wafat di sana. Jadi di usia 6 tahun ini Muhammad sudah menjadi anak yang yatim piatu. Allah punya rencana. Siapapun yang ada di usia kecil tidak memiliki orang tua, biasanya Allah punya rencana apa? Anak itu akan menjadi anak yang mandiri, anak itu akan menjadi anak yang kuat, anak itu akan menjadi anak yang pejuang. Nah, itu juga yang Allah inginkan. Kemudian hanya Ummu Aiman dan Muhammad yang pulang, disambut oleh kakeknya dengan rasa sedih. Kakeknya semakin sayang. Abdul Muthalib ini kakeknya semakin sayang. Jadi kemanapun Abdul Muthalib pergi, pasti ikut. Abdul Muthalib ini pemuka masyarakat Quraisy. Beliau seorang yang pemberani. Makanya Abdul Muthalib ini sering dipanggil untuk memberikan ceramah kalau bahasanya sekarang ya. Nah, ketika memberikan ceramah atau ketika sedang bertemu dengan masyarakat Quraisy, Muhammad ini selalu ada di pangkuannya. Muhammad kecil ini selalu ada di pangkuannya atau di sebelahnya. Ada suatu ketika kakeknya belum duduk di situ, Muhammad tiba-tiba duduk. Orang-orang Quraisy bilang, "Hei, jangan duduk di situ. Itu punyanya Abdul Muthalib, pembesar Quraisy." Tapi Abdul Muthalib bilang, "Biarkan, itu cucuku." Akhirnya orang-orang Quraisy pun menghormati Muhammad. Muhammad kecil ini memiliki akhlak yang luar biasa indah. Dia sangat sayang kepada kakeknya. Dia sangat sayang kepada orang-orang di sekelilingnya. Dia selalu hormat kepada siapapun yang dikenalnya. Kalian juga bukan? Kalian harus sayang sama Umi dan Abi. Kalian sayang sama kakak, sama adik. Kalian punya tetangga juga tidak boleh saling nakal. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya meninggal di usia Muhammad 8 tahun. Kakeknya pun demikian. Karena sayangnya membuat Muhammad ini sangat tergantung. Tapi Allah punya rencana. Dengan meninggal kakeknya, akhirnya Muhammad juga menjadi anak yang sangat luar biasa. Nah, sepeninggal kakeknya, Muhammad pun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Di usia 12 tahun, Abu Thalib ini sering berdagang ke Syams, Muhammad pun ikut. Muhammad tidak ingin diam. Muhammad tidak ingin hanya duduk berpangku tangan. Tapi Muhammad juga ingin bekerja. Muhammad juga ingin membantu pamannya. Akhirnya beliau bekerja sebagai penggembala kambing. Beliau seorang yang sangat amanah. Itulah kenapa teman-teman sekalian, santri-santriwan sekalian, betapa indahnya ketika kita mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Muhammad dari kecil sudah dididik menjadi seorang yang berbudi pekerti luhur. Dididik sebagai orang yang paham bahwa menghormati orang tua, menghormati tetangga, menghormati keluarga, menghormati guru itu adalah penting. Ya, nah, begitu. Kalian paham semuanya sampai di sini? Itulah proses kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Dari beliau lahir, beliau anak-anak hingga remaja. Jadi akan saja ulang siapa-siapa yang berperan di situ. Yang pertama, Abdul Muthalib adalah kakeknya. Yang kedua, Abdullah adalah ayahnya. Yang ketiga, Siti Aminah adalah ibundanya. Halimah Bani Sa'ad adalah ibu susuannya. Siapa lagi? Ummu Aiman ada pembantunya yang mengantarkan dia ke makam ayahnya. Siapa lagi? Abu Thalib, paman yang mengasuhnya ketika dia ditinggal oleh kakeknya hingga dia remaja, hingga besar nanti juga. Nah, kiranya itu yang bisa tersampaikan pada kesempatan sore ini menjadi ibrah buat kita bahwa kita
harus selalu beribadah kepada Allah, harus selalu mengikuti uswah dari Rasulullah SAW agar kita nanti bertemu dengan Rasulullah di yaumil akhir kelak. Ada yang ingin kalian sampaikan? Nah, kalian bisa WA kepada Ustazah atau nanti Ustazah susulkan WA-nya kemana kalian bisa melakukannya. Santriwan-santriwati yang dirahmati Allah, kalian masih tetap berpuasa. Ustazah harapkan walaupun kalian belajar di rumah, kalian tetap harus belajar murojaah, menghafal tugas-tugas yang disampaikan kepada ustadz ustazah, wali kelas juga harus dikerjakan. Kemudian juga tidak boleh nakal, tidak boleh mengganggu adik atau kakak, membantu abi dan umi, ya. Kalian anak-anak yang solih dan solihah. Allah hadirkan kalian di muka bumi ini. Kenapa? Karena Allah memiliki maksud yang terindah buat umi abi kalian semuanya. Afu minkum, saja akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.